Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita pernah pergi ke kota Atambua, di situ ada jemaat Gemit yang diberi nama Polikarpus. Seorang bapak gereja yang diabadikan namanya karena dia sangat terkenal dalam hal mempertahankan imannya kepada Tuhan Yesus Kristus selaku juru selamat. Polikarpus sangat disayangi oleh orang percaya yang berada di Smyrna saat itu. Teks bacaan saat ini Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai 11 merupakan cerita tentang keadaan jemaat di Smyrna, kota yang terkenal, makmur, indah, juga kota pelabuhan yang sering disinggahi oleh berbagai orang dengan latar belakang yang beragam. Nah, di kota itu Bapak Ibu Saudara-saudara diberlakukan suatu aturan yang sangat khas. Aturan itu menegaskan agar rakyat wajib untuk menyembah kaisar. Dalam hal ini kaisar Romawi sebagai Tuhan. Tuhan dalam hal ini T kecil. Nah, wahyu Tuhan kepada Yohanes dimaksud untuk memperingatkan jemaat-jemaat yang berada di Asia Kecil, khususnya jemaat di kota Smyrna, tentang penganiayaan yang akan terjadi dan diharapkan jemaat tetap kuat di dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan benar Bapak Ibu Saudara-saudara, sekalipun jemaat berada di dalam tekanan yang begitu hebat di Smyrna, mereka tetap teguh dalam hal mempertahankan imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mereka dengan tegas menolak untuk menyembah kaisar yang berakibat mereka dianggap telah melanggar hukum, juga dianggap sebagai pembangkang. Yang kedua, umat Tuhan atau orang Kristen saat itu dianggap sebagai pemakan daging, juga peminum darah manusia. Ya, tentu hal ini dikaitkan dengan pelaksanaan perjamuan kudus, semeja sidangan dengan Kristus. Orang-orang percaya mengambil bagian dalam tubuh dan darah Kristus. Yang ketiga, orang Kristen dianggap mengharapkan kehancuran kekaisaran dan menanti datangnya suatu kerajaan yang lain. Dalam hal ini kerajaan Allah. Nah, akibat pencemaran nama baik yang dilakukan oleh orang Yahudi, maka Yohanes secara berani menyebut orang Yahudi sebagai jemaah iblis. Karena mereka menghujat orang dan membuat orang lain mengalami penderitaan. Dalam hal ini orang-orang percaya di jemaat Smyrna. Dan akibat dari hasutan orang Yahudi itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, ada banyak jemaat yang dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi dikatakan dalam bacaan kita hanya akan berlangsung 10 hari. Karena itu jemaat diingatkan supaya tetap setia sampai mati dan Tuhan akan memberikan mahkota kehidupan. Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan, hidup menderita, susah, dan difitnah orang karena percaya kepada Yesus Kristus jelas merupakan tantangan tersendiri yang berat bagi setiap orang percaya. Saya kira tidak semua orang suka dengan keadaan hidup yang demikian. Hidup yang demikian dapat saja menggoda orang untuk meninggalkan iman pada Yesus Kristus dan mencari rasa aman, apalagi berada di bawah tekanan hebat, diancam dan kekerasan
akan dikenakan kepada dirinya. Ada banyak orang juga yang menganggap bahwa dirinya lah yang paling benar, paling saleh, sedangkan orang lain, agama lain tidak benar dan tidak selamat. Nah, kesetiaan dan iman kepada Yesus Kristus saat itu diuji. Apakah benar mereka memegang teguh iman kepada Tuhan dan selaku juru selamat? Kalau iman mereka pudar karena orang tidak tahan hidup penuh kesusahan, kemiskinan dan fitnah, bisa saja mereka menyangkal Tuhan. Daripada menanggung resiko ditangkap, dipenjara, bahkan dibunuh, baik dengan pedang, dibakar hidup-hidup, dan dibuang dalam kandang binatang buas sebagai bentuk hukuman yang diterima oleh orang yang tidak mengakui kaisar sebagai Tuhan, orang akan memilih menghindari siksaan dan kematian karena keyakinan iman kepada Yesus Kristus. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, ada satu pemimpin di jemaat Smyrna yang memegang teguh iman kepada Yesus Kristus dan bersedia mati syahid karena menolak menyembah kaisar sebagai Tuhan. Dia adalah Uskup Polikarpus. Ia dihukum mati karena tidak mau menyangkal Yesus sebagai Tuhan dan menyembah kaisar sebagai Tuhan. Di hadapan kaisar, dia berkata, 86 tahun aku melayani Kristus dan tidak pernah ia menyakiti aku. Bagaimana aku dapat menyangkal dia yang menyelamatkanku? Polikarpus, Bapak Ibu Saudara-saudara, dengan tegar dia berkata, engkau mengancam aku dengan api yang hanya membakar sesaat dan kemudian aku akan mati. Tapi ketahuilah, ada api penghukuman yang akan datang bagi orang fasik. Lakukanlah apa yang engkau kehendaki. Lalu akhirnya Polikarpus dibakar hidup-hidup dalam kesetiaan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan, mungkin pembacaan ini kurang mengena dengan diri kita kini dan di sini yang kebanyakan mayoritas beragama Kristen. Tetapi cobalah kita membayangkan seandainya tekanan fisik, ancaman seperti dialami oleh jemaat Tuhan di kota Smyrna, dialami juga oleh kita, bahwa kita diperhadapkan dengan dua pilihan: mati syahid karena setia beriman kepada Yesus Kristus, atau mengutukinya dan menyangkalinya. Apa reaksi kita? Bertahan dengan keyakinan kitakah atau sebaliknya? Jika keadaan seperti itu, tentu kemurnian iman kita diuji. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan menuntut umat-Nya tetap setia sampai mati. Ya, mungkin tekanan bukan secara fisik kita alami, tetapi tekanan, kekerasan bisa dalam bentuk lain, sebagai tawaran yang memberikan rasa aman, juga tawaran yang menggoda, yang menjanjikan kedudukan, kekayaan, kehormatan, juga harapan-harapan yang pada akhirnya kita ketahui hanyalah bersifat palsu belaka, hanya untuk keuntungan dan kepentingan diri saja. Tentu ini juga menjadi catatan perenungan bagi setiap orang, khususnya muda-mudi, di dalam menentukan pilihan, terutama mengambil keputusan untuk mencari pendamping atau teman hidup, entah itu suami, entah itu istri. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, wahyu Yohanes kepada ketujuh jemaat di Asia Kecil, khususnya jemaat Smyrna,
kiranya membesarkan hati kita sebagai pengikut Kristus. Sebab Tuhan yang kita sembah tidak pernah meninggalkan kita dilumat oleh tekanan dan penganiayaan sampai binasa dan lenyap begitu saja dari muka bumi ini. Tidak demikian. Ya, kalaupun sampai terjadi seorang yang percaya kepada Tuhan mati syahid karena mempertahankan imannya kepada Kristus, maka benih yang jatuh ke tanah, benih itu tidak sia-sia. Benih itu akan bertumbuh dan menghasilkan buah, sebab firman Allah yang telah menjadi manusia, yang awal dan yang akhir, yang alfa dan omega, telah lebih dahulu mengalaminya. Tuhan kita Yesus Kristus telah lebih dahulu menderita, mati, yang pada akhirnya Ia bangkit dari kematian, memberikan kemenangan kepada orang yang percaya. Ia telah mati dan hidup kembali, memberikan teladan bagi kita. Secara khusus Bapak Ibu Saudara-saudara, Dia menyapa jemaat Smyrna dengan mengatakan, "Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu dan fitnah mereka," untuk memberikan penguatan kepada jemaat. Dikatakan, "Jangan takut terhadap apa yang engkau derita. Kesusahan hanya sebentar. Hendaklah engkau setia sampai mati. Aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Barang siapa menang, dia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian kedua." Kekasih Tuhan, Tuhan Yesus yang adalah Alfa Omega, yang awal dan yang akhir, menyapa jemaat Tuhan di Smyrna, juga menyapa orang percaya di sini, menyapa saudara-saudara dan saya, supaya kita tetap setia kepadanya, apapun juga bentuk penderitaan dan kesusahan kita alami. Yesus katakan, "Aku tahu kesusahanmu." Ada jaminan dari Tuhan bagi orang-orang yang percaya, yang berharap kepadanya. Mengapa? Karena Tuhan yang kita percaya bukanlah Tuhan yang masa bodoh. Dia adalah Tuhan yang peduli terhadap umatnya, bahkan sangat berharga di matanya. Ia sangat peduli dan sangat tahu keadaan kita pribadi lepas pribadi, yang sedang berada di dalam kesedihan, yang berada di dalam tekanan berat kehidupan. Dan Dia tahu kita sedang susah, kita sedang sakit, kita sementara bergumul dengan persoalan, kita sedang kehilangan gairah untuk menjalani kehidupan, juga kecewa berat. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, semua derita dan kesusahan adalah bentuk dari ujian untuk ketaatan, kesetiaan, dan kemurnian iman kita kepadanya. Ketika kita mengalami semua itu, tentu kita diminta supaya tetap menjaga hati kita agar tulus mengasihi, tulus mengampuni, dan memperlakukannya kepada sesama, terutama walaupun terkadang sakit. Itu harga yang harus kita bayar sebagai orang yang mau setia kepada Tuhan. Jika kita setia kepadanya, Dia akan melepaskan kita dari berbagai beban hidup. Sebagaimana Tuhan katakan di dalam ayat 10 bacaan kita tadi, "Jangan takut terhadap apa yang engkau harus derita." Di sini Dia tidak saja menjanjikan kelepasan itu nanti setelah kematian, tetapi Dia berkata penderitaan yang kita akan alami hanya bersifat sesaat, dan yang paling sulit untuk kita lakukan adalah kita harus mempertahankan ketaatan, kesetiaan, dan kemurnian iman dalam segala waktu,
dan tempat, sehingga kita pada akhirnya dikaruniai mahkota kehidupan karena didapati kita adalah orang-orang yang setia kepadanya. Roh Allah menyertai dan menolong Bapak Ibu saudara-saudara saya dalam menjalani kehidupan beriman tiap-tiap hari. Amin.